Budaya, kembali lagi di Humanicast, Humanities Podcast. Kali ini kita akan bernostalgia nih tentang kehidupan kampus di Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya, perkenalkan aku Lady Hairunisa Adiani, dan di kesempatan ini aku akan menemani kalian di podcast edisi kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan nih salah satu sebutannya kakak tingkat kita yang luar biasa dari Fakultas Ilmu Budaya. Mari kita sambut salah satu dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Rima Laji Shum M.Hum. Halo Bu Rima, apa kabar? Lady. Jadi saya ikut nada Lady nih. Nada-nada public speaker ya Bu ya. Nadanya menenangkan kok Lady. Aduh, selain menenangkan juga menyenangkan kok, tergantung situasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita sudah menghadirkan salah satu dosen luar biasa kita yang juga alumni nih dari Fakultas Ilmu Budaya. Beliau merupakan mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2007 dan Magister Kajian Sastra dan Budaya angkatan tahun 2012. Jadi secara tidak langsung beliau adalah role model kita nih ya untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin langsung saja, setelah sebelumnya kita banyak mengupas nih terkait kehidupan akademik, prestasi alumni, kali ini kita mau sedikit flashback teman-teman, nostalgia nih terkait kehidupan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin Bu Rima bisa mulai cerita nih tentang apa sih hal yang paling menarik atau berkesan ketika kuliah di Fakultas Ilmu Budaya dulu. Oke, terima kasih Lady. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hal yang menarik dari Fakultas Ilmu Budaya itu sangat banyak sih sebenarnya. Meskipun kalau yang saya amati sih beberapa tahun belakangan itu bangunannya sudah mulai berubah gitu ya, sudah jadi lebih canggih dibanding ketika saya dulu. Nah, saya mungkin akan membagi menjadi beberapa part ya, bahwa yang pertama itu yang paling diingat ya, mungkin diingat ya, yang paling diingat dan berkesan adalah ketika kuliah di tahun 2007 dulu itu angkatan kami itu masih menggunakan OHP. Nah, jadi OHP itu sejenis alat yang biasanya ditenteng oleh staf ya, ditaruh di meja dosen. Kemudian dosen itu menuliskan materi di mika, dan dari mika itu ditaruh di OHP, lalu ada pantulan cahaya materi yang dituliskan langsung oleh dosen, dan kita sebagai mahasiswa itu melihat atau mungkin mencatat apa yang disampaikan dosen. Dan itu sangat berbeda dengan generasi Lady mungkin ya, dan mahasiswa yang lain sudah ada LCD, sudah ada PPT dan lain-lain. Yang kedua itu yang paling berkesan adalah ketika kita selesai ujian, baik itu saya agak lupa ya, kalau nggak UTS mungkin UAS, semua nilai itu akan ditempel di mading bawah, depan akademik itu, lalu mading atas depan Jepang ya, ruangan Jepang, depannya sejarah, itu semuanya adalah nilai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Nah, seru banget. Beda ya beda. Kalau Lady mungkin lihat nilai secara private ya. Kalau angkatan kami dulu itu melihat nilai secara terbuka. Jadi semua mahasiswa bisa lihat. Kemudian satu lagi nih yang paling berkesan dari FIB zaman old ya, yaitu kantinnya yang sangat besar. Meskipun waktu itu bukan di tahun 2007, saya agak lupa tahunnya, mungkin 2 atau 3 tahun setelah saya kuliah, kantin itu dibangun dengan sangat panjang ya, dan kantin FIB itu menjadi kantin yang disukai oleh seluruh mahasiswa di kampus B. Jadi banyak yang datang ke FIB gitu. Betul banget. Kalau nggak salah dulu waktu saya SMA Bu, pernah main ke UNER, pernah makan di situ. Katanya itu kantin legend Bu. Iya. Jadi memang benar-benar berjejer teman-teman di belakang FIB ya Bu ya dulu. Iya benar. Ada kantin itu berjejer teman-teman. Jadi hampir semua fakultas katanya kalau mau jajan, mau selalu makan, mau nongki selalu di FIB. Jadi emang dari dulu FIB itu famous teman-teman. Jadi kalau sekarang kita famous itu udah dari dulu sih. Cuma sekarang tuh lebih keren aja gitu kan ya. Sekarang makin keren kayaknya. Oke, betul. Ini ngomongin soal hal yang menarik ya Bu. Tapi suasana kayaknya pasti ada banyak perbedaan ya antara suasana kuliah zaman now sama kuliah zaman dulu nih. Kalau menurut Bu Rima apa suasana yang beda nih?
antara yang dulu sama suasana sekarang? beda tentu ruangan ini ya nggak ada. Kemudian ruang kelasnya sudah sangat canggih. Ternyata tadi saya sempat nyinggung OHP dan LCD. Kalau sekarang sudah menggunakan TV dengan mungkin sekitar 50 ya ininya ukurannya gitu ya. Dan ruang kelasnya juga sudah sangat bagus ya. Sebenarnya yang paling terasa itu kalau situasi ruangan itu lebih canggih ya. Kemudian kalau situasi perkuliahan itu yang membedakan generasi kami dengan generasinya Lady dan teman-teman yang lain mungkin kalau kami sangat textbook ya. Jadi referensi itu pure diambilnya dari buku. Jadi kalau dosen ketika kontrak kuliah menyajikan banyak buku, maka kami akan mencari buku itu tidak hanya di perpus Lady, tapi juga di pasar loak. Nah, karena buku-buku bahasa dan sastra Indonesia itu sangat sulit dicari dan biasanya ada di pasar loak. Jadi angkatan saya dulu sangat rajin mengunjungi tempat-tempat buku-buku bekas. Kalau sekarang kan rata-rata teman-teman pakainya e-book ya. Betul. Nah, cari di Perpusnas ya atau di yang semuanya serba digital. Meskipun ada beberapa yang masih menggunakan buku-buku yang sifatnya buku-buku yang ini ya cetak ya dibanding yang buku digital. Oke, jadi memang mungkin yang lebih kerasa itu karena sekarang banyak banget teknologi ya Bu ya? Iya, karena ada perbedaan teknologi, kemudian kecanggihan ya teknologi ya. Yang kedua ya ini sih bangunannya sih yang kerasa sangat berbeda. Kemudian ini sih mahasiswanya. Nah, Apa nih bedanya mahasiswa dulu sama sekarang nih? mahasiswa zaman sekarang itu mungkin saya nggak tahu ya apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah perbedaan yang besar, tapi di generasi kami itu memang kesiapan mental untuk berkuliah itu terlihat. Jadi misalkan kita mau kuliah beberapa, saya nggak bisa bilang keseluruhan ya, tapi dalam kelas yang sudah saya alami dulu mungkin beberapa sudah siap dengan materi perkuliahan. Jadi kami membaca referensi, baca buku, kemudian ketika dosen menjelaskan kita bisa berdiskusi atau tanya jawab ketika di kelas. Dan itu berbeda dengan mahasiswa sekarang yang rata-rata memang harus dikasih pancingan dulu supaya mereka mau membaca buku dan yang lain-lain. Aduh, bener banget. Emang Gen Z ini sukanya dipancing ya ternyata. Kalau dipancing kita langsung berlari gitu ya. Asal jangan dipancing di kolam ya. Aduh, nanti tenggelam loh. Oke, jadi memang dahulu kan Bu Rima itu mahasiswa nih. Nah, sekarang kan sudah berkarir sebagai seorang dosen. Artinya kan Bu Rima dulu ada di posisi mahasiswa. Nah, sekarang kan jadi dosen. Artinya memang pasti ada banyak ya Bu perbedaan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tapi yang paling spesifik apa Bu? Kira-kira dulu tuh kalau sama dosen tuh lebih segan, lebih sungkan. Kalau sekarang kan saya melihat dosen-dosen tuh jauh lebih terbuka ya. Artinya kita banyak ruang diskusi tuh juga hanya di kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Banyak bertukar pikiran dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang paling signifikan? Yang paling signifikan berubah itu etika sih. Jadi itu terasa sekali di mungkin 5 tahun ke bawah mungkin ya. Karena memang teknologi juga ya. Kalau zaman saya itu kalau ketika mau bertemu dengan dosen, kami itu tidak berani paling dulu tuh masih belum ada WA soalnya Lady jadul banget. Ada apa Bu berarti? SMS Lady. Oh, masih SMS ya. Waktu saya S2 itu ya sebelum S2 sudah ada BBM ya pakai BlackBerry itu. Jadi nggak mungkin kita kemudian menghubungi dosen, telepon itu nggak ada yang berani karena pakemnya ya atau konstruksi yang kemudian terbangun di mahasiswa UT itu ya, zaman saya katakan UT ya karena usia kita juga sangat jauh. Jadi ketika di era itu ya kami menunggu di depan ruang dosen, kami akan bertanya pada admin atau ketok-ketok pintu biasanya apakah ada dosennya sudah ada atau belum. Kalau belum kami tunggu sampai dosennya datang. Dan kalau dosennya nggak datang hari itu kami akan kembali lagi esoknya untuk bertemu dengan dosen. Itu misalkan dalam hal bimbingan atau dalam hal perwalian atau mau bertanya setelah kelas. Nah, kalau zaman sekarang, nah ini yang mungkin kenapa saya bilang sebagai sebuah etika ya, karena sometimes itu kadang-kadang ada mahasiswa yang menghubungi di luar jam kerja misalkan ya, atau malam atau mungkin mau tengah malam gitu ya.
untuk mengingatkan kuliah keesokan harinya, dan itu kayaknya perlu dibenahi. Mungkin barangkali nggak mungkin generasi sekarang harus sama dengan generasi saya, karena teknologi juga semakin canggih ya, dan semua dosen sudah punya WhatsApp. Nah, beberapa mahasiswa, nah ini yang paling menarik ya, kalau dulu di era saya kami mahasiswa menunggu dosen, tapi ketika di era ini, jadi kalau udah bilang ibu saya mendatangi ibu jam 10 gitu ya, nah dosennya menunggu sampai mahasiswa datang, tapi ternyata terlambat begitu ya, jadinya terbalik. Dosen yang menunggu mahasiswa. Kalau di era saya itu mahasiswa yang menunggu dosen, itu perilaku yang ini ya. Yang kedua itu yang paling banyak disoroti, mungkin tidak hanya saya tapi dosen-dosen yang lain, itu telat sih. Nah, kalau di zaman saya dulu memang kata tutup pintu dari luar itu sering terdengar ya. Kalau misalkan datang terlambat kemudian telat 15 atau lebih dari 15 menit, biasanya mahasiswa memaksa masuk ya kalau di tahun-tahun ini ya. Tapi kalau di zaman saya dulu, bahkan ada beberapa dosen saya itu kalau telat tidak hanya 5 menit ya, bahkan 1 menit itu kami harus keluar karena pintunya itu diganjel dengan kursi supaya mahasiswa yang terlambat itu tidak masuk. Jadi kedisiplinannya itu mungkin cukup tinggi di era saya. Itu yang terasa sekali perubahannya gitu. Oke, jadi memang kerasa banget ya Bu, ya, kalau istilahnya mahasiswa zaman dulu tuh lebih tahan baja gitu ya. Iya, kayaknya dibanting-banting juga kuat gitu. Memang kebanyakan mungkin karena generasi sekarang kan Gen Z ya, yang mana kita tuh lebih suka berinovasi kali ya. Jadi memang kadang suka ya seperti itu ya Bu, tapi kembali lagi teman-teman, sebagai seorang mahasiswa jangan lupa untuk tetap menerapkan etika, kedisiplinan, juga bagaimana kita menjaga kebaikan hati pada semua orang. Jadi Gen Z nggak apa-apa, tapi jangan lupa jadi Gen Z yang berwibawa. Oke, kita udah mengulik flashback dikit nih tentang kehidupan akademik kan Bu, tapi kurang lah pastinya kalau kita nggak ngupas masa-masa seru perkuliahan di organisasi. Karena kata orang masa kuliah itu masa yang paling seru, karena masa dimana kita akan banyak sekali berorganisasi. Kepo banget nih sama apa aja organisasinya Bu Rima selama kuliah? Selama kuliah, saya tuh organisasinya sangat banyak, karena sebelum kuliah saya juga sudah ada organisasi di Muhammadiyah dan itu tingkatnya Jawa Timur. Jadi ini yang menarik ya, dulu saya punya cita-cita keliling Indonesia gratis, dan itu ternyata terwujud dari organisasi saya, baik itu intra kampus ataupun ekstra kampus. Jadi sering dikirim mewakili organisasi untuk keluar kota, bahkan keluar pulau ya. Saya tahu Ternate, saya tahu Sumatera, saya tahu Jogja dulu tuh karena dikirim oleh organisasi. Nah, waktu mahasiswa itu saya ikut Hima, tentu saja ya, beberapa mahasiswa sastra Indonesia pasti mengikuti Hima. Kemudian jadi pengurus BEM juga, tapi saya tidak pernah jadi pengurus BEM UNER, tapi BEM KM waktu itu. Kemudian di sinematografi, dan saya tuh agak lupa ya organisasinya apa aja. Saking banyaknya ya teman-teman. Karena dulu itu, kalau nggak salah dulu itu kami ada banyak ini ya, waktu kami pertama kali kuliah itu ada banyak kakak-kakak kelas tuh yang berpesan, meskipun kamu aktif organisasi tapi akademikmu itu harus bagus gitu. Nah, dulu saya tetap ada di 2 koridor itu, ikut organisasi intra kampus, ekstra kampus, bahkan kalau Muhammadiyah itu udah bukan ekstra lagi ya. Jadi itu saya mengikuti banyak organisasi, baik itu organisasi secara struktural. Kalau nggak salah saya ikut sinematografi itu juga setahun atau 2 tahun ikut organisasi itu. Tapi yang paling aktif dulu memang organisasi di ekstra kampus, dan juga organisasi Muhammadiyah itu sampai keliling Indonesia. Luar biasa, sepakat banget sama pernyataan Bu Rima. Ya, tapi boleh ngasih ini nggak sih, Lady? Boleh. Ngasih awalnya itu apa sih gunanya organisasi itu? Boleh, silakan ditambahkan pesan buat teman-teman sobat budaya. Ada banyak hal yang harusnya bisa dikembangkan, karena kita sebagai personal ya, ketika menjadi mahasiswa itu kan biasanya kita bisa mengeksplorasi pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita. Nah, di organisasi itu adalah tempatnya kita bisa
membangun, kalau sekarang kan misalnya branding ya, branding image, tapi kalau di era saya dulu itu pola pikir kita, kedewasaan kita, kematangan kita itu dibentuk dari organisasi. Kita mengkonsep sebuah acara, kita membuat kepanitiaan, kita bertengkar dengan sesama rekan. Jadi kan ada penyelesaian konfliknya dan lain-lain. Jadi saya harapkan sih mahasiswa zaman now, Gen Z itu juga aktif berorganisasi. Jangan cuman ketika berorganisasi kemudian saya dapat apa ya dari organisasi, padahal sebenarnya ketika kita berorganisasi kita justru mendapatkan banyak hal. Salah satunya adalah kita bisa mengeksplorasi kemampuan kita, kapasitas kita, bahkan mungkin bisa meningkatkan kemampuan yang bisa kita miliki, atau bahkan kita nggak menyadari ada kemampuan yang lain yang bisa kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Mungkin itu sih Lady, supaya teman-teman yang masih Gen Z ini semangat untuk ikut organisasi. Betul, sepakat luar biasa teman-teman. Memang benar yang dikatakan Bu Rima bahwa kuliah itu nggak cuma tentang belajar atau nongkrong, tapi juga organisasi. Karena di organisasi kita akan belajar banyak sekali hal seperti public speaking, leadership, critical thinking, manajerial, dan lain sebagainya. Jadi mulai hari ini buat kalian yang masih ragu-ragu ya buat ikut organisasi, besok-besok kalau ada pengumuman oprek kepanitiaan dicoba teman-teman. Karena pelajaran terbaik dibentuk dari pengalaman. Selanjutnya mungkin karena kita banyak ngomongin perbandingan ya Bu antara mahasiswa lama sama mahasiswa sekarang. Tapi kan banyak juga nilai-nilai yang saat ini semakin berkembang. Nah, kalau menurut Bu Rima, apa sih pergeseran nilai yang terlihat dari mahasiswa dulu dan juga sekarang? Tadi sebenarnya sempat saya spill ya tentang etika itu tadi, itu yang paling banyak berubah. Kemudian kematangan dan kedewasaan dari mahasiswa ya, apa mungkin karena ada pandemi COVID dan lain-lain ya, atau memang sistem pendidikan ketika mereka masih siswa dulu tadi kan kalau nggak salah sempat generasi kami itu kan generasi mental baja ya, karena pendidikannya memang sangat seperti itu ya. Antara dosen dengan mahasiswa mungkin tidak secair sekarang, tapi memang itu membuat mental kita memang lebih terasah gitu ya. Nilai-nilai yang paling terasa yaitu tadi kematangan mahasiswa dalam perkuliahan, mungkin ya kesiapannya, kemudian kayak banyak nawar gitu ya, yang itu mungkin tidak akan pernah kami lakukan di era kami ya. Kami tidak mungkin berani menawar ketika dosen sudah menetapkan sesuatu gitu. Jadi nilai-nilai itu saya juga nggak tahu kenapa itu bisa berubah gitu ya. Dan dan kami sebagai dosen pun dituntut untuk dekat dengan mahasiswa. Betul. Dalam tanda kutip ya, bahwa ada tidak mungkin sekaku generasi dulu dengan ketika saya menjadi mahasiswa, karena gapnya kan sangat jauh ya. Dan sekarang teknologi semakin canggih, kita bisa melihat bahwa generasi tertentu punya karakteristik tertentu sehingga kita bisa mempelajari mereka. Kalau zaman saya dulu kan Google pun itu bukan acuan gitu loh. Google itu belum secanggih sekarang, bahkan sekarang ada AI dan lain-lain. Jadi menurut saya belum pada tahap yang parah ya untuk pergeserannya. Cuman untuk etika dan kematangan emosi itu mungkin terasa sih. Tapi untuk yang lain so far itu fan-fan aja. Tapi ada satu hal yang menarik sih Lady di luar ini. Mungkin kalau di zaman saya dulu itu pakaian mahasiswa. Jadi kami itu ketika nongkrong di kantin, karena kantin itu tempat tongkrongan, tempat diskusi, dan tempat yang lain-lain, gibah dan lain-lain, itu kami biasanya bisa menebak mahasiswa ini dari prodi mana. Coba tebak Bu, ini prodi mana Bu? Nah, kalau karena zaman saya tuh yang pakai jilbab nggak sebanyak sekarang ya. Kalau Lady sih masih menunjukkan dari bahasa dan sastra Inggris ya. Jadi gini Lady, kalau di zaman saya dulu itu yang dari bahasa dan sastra Inggris itu biasanya terlihat dari pakaiannya. Rapi ya, kemudian berambut panjang, cantik gitu ya, ganteng. Nah itu dari bahasa dan sastra Inggris. Meskipun dari jurusan lain juga ganteng dan cantik ya, tapi dari pakaiannya tuh terlihat. Tapi itu sama loh Bu, zaman sekarang masih sih Bu. Masih jadi ya? kadang kita tuh jadi mahasiswa, kalau papasan itu kita papasan aja, oh ini stujep. Oh gitu ya? Ini papasan, oh ini sejarah. Kalau sekarang stujep kayak gimana pakaiannya? Bu, lebih ke otentik gitu, karena kan banyak cosplay di stujep. Jadi memang kalau teman-teman tuh banyak budaya-budaya Jepang tuh semakin masih ya. Iya, kalau zaman saya itu
dari Jepang, kita bisa tahu dia Jepang dari pakaiannya yang pakai kerah V dan rambutnya yang pakai Harajuku style. Oke. Nah, kalau sejarah, ini sejarah ini yang akan selalu saya ingat gitu. Apa tuh? Soalnya kalau teman-teman dulu dari sejarah itu tapi ini istilah saya dulu ya dengan teman-teman saya itu juga old seperti gaya pakaiannya, sangat mewakili masa lampau gitu ya. Jadi kalau rambutnya keribu gitu ya, kemudian gaya-gaya rambut yang agak jadul, pakai celana komprang yang belel, betul. kemudian pakai Vespa yang bunyinya tak 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 tak. So pakai batik. Kalau batik enggak dulu itu, pakai baju-baju yang memang old sih. Nah, kalau yang Sasindo, ini dari prodi saya sendiri, Sasindo sama sejarah itu hampir mirip, cuman kalau Sasindo itu wajah sastrawannya itu terlihat gondrong-gondrong wajah itu. sastrawan. Yang Jadi kemana-mana, gitu ya. kemana-mana bawa buku. Kemana-mana selalu baca puisi. Enggak sih. Jadi gondrong itu menjadi salah satu identitas. Dulu senior saya di kakak-kakak kelas saya itu banyak yang menggunakan menggunakan ya rambutnya itu gondrong, stylenya juga pakai kaos. Nah, kalau sekarang kan sudah ada peraturan nggak boleh menggunakan kaos, terus menggunakan sandal dulu itu. Teman-teman dari bahasa dan sastra Indonesia itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak perlu ditiru karena beda generasi. Gitu Lady mungkin. Seru sekali. Aku jadi bayangin loh, ini tiba-tiba kepalaku tuh men-flashback. Gimana sih FIB zaman dulu kok kayaknya seru banget ya kalau kuliah zaman dulu tuh ya, lebih kerasa vibes kita berdiskusi, bercengkrama dan lain sebagainya. Mungkin karena teknologi sekarang kan kita lebih banyak komunikasi lewat sosial media. Ya, kalau zaman dulu kan sosial medianya ya mentok cuman Friendster. Kemudian berubah jadi nggak tahu tuh Friendster apa. Facebook. Friendster kamu nggak tahu ya? Apalagi kalau saya bilang MIRC apa itu. Wah, alhamdulillah masih muda ya ternyata. Oke, ternyata seru banget teman-teman. Kita di episode kali ini udah banyak nostalgia ya. Kita banyak senyum nih hari ini karena memang ngomongin kenangan itu salah satu hal yang menyenangkan ya. Karena kenangan mantan ya. Ada beberapa kenangan yang memang sudah ditutup saja Bu. Kita fokus ke depan, kita buka lembaran yang baru. Oke teman-teman, terima kasih Bu Rima sudah hadir di episode podcast kali ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Sobat Budaya, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode podcast Humanicast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian karena akan ada banyak video-video menarik selanjutnya. Oke, dan di sini saya, Lady Herini Sadiani, pamit undur diri. Dan terakhir yuk kita jargon Bu. Oke. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya.